Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nanda semua, sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, seperti biasa kita awali dengan mengucapkan basmalah. Setelah itu, persiapkan semangat dan juga alat-alat bantu untuk mengikuti pembelajaran pada video kali ini, seperti alat tulis, buku, pena, pensil, dan lainnya, untuk mencatat semua materi yang Ibu sampaikan dalam video kali ini. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai konsep himpunan yang diampu oleh Ibu Riza Puspitasari dan Neneng Sapitri. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama mengenai definisi himpunan. Definisi himpunan adalah istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika itu dinamakan dengan himpunan. Jadi, kelompok, kumpulan, kelas, gugus itu dinamakan dengan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi, himpunan ini adalah kumpulan dari benda-benda yang terdefinisi secara jelas. Yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas ini ialah benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda yang termasuk disebut dengan anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Jadi, benda-benda yang terdefinisi dengan jelas tadi itu dinamakan anggota, elemen, atau unsur dalam suatu himpunan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya mengenai keanggotaan himpunan. Anggota dari himpunan tersebut disebut anggota, elemen, atau unsur. Nah, himpunan dapat dinyatakan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama menggunakan huruf kapital. Anggota suatu himpunan menggunakan lambang elemen seperti lambang yang ada di slide PPT Ibu ini. Kita misalkan 1 elemen A, dibaca 1 merupakan anggota dari himpunan A. Jadi anggota itu atau elemen unsur itu lambangnya seperti yang ada pada slide PPT Ibu, dan dibaca anggota dari himpunan A, anggota dari himpunan tersebut. Nah, selanjutnya banyak anggota dalam suatu himpunan. Misalkan anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Itu maksudnya banyaknya anggota himpunan, jumlah anggota dalam himpunan A tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh. Contohnya, dalam sebuah piring di atas meja terdapat buah-buahan, yaitu buah pisang, apel, mangga, dan mangga. Dengan demikian dapat dituliskan, nah seperti ini. B sama dengan dalam kurung kurawal ada pisang, apel, mangga. Nah, NB-nya itu, NB banyak anggota atau elemen B-nya itu ada 3. Ada pisang, apel, dan mangga. Jadi, NB-nya itu ada 3. Nah, yang elemen tadi yang ini, pisang, apel, mangga itu adalah elemennya. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Di sini Ibu contohkan A sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli yang pertama. 5 bilangan asli yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, NA-nya itu sama dengan jumlah dari elemen dari si A ini sama dengan 5. Nah, yang bukan merupakan himpunan di sini Ibu contohkan kumpulan. Nah, kita masuk contoh berikutnya, ialah kumpulan orang-orang baik di Kota Padang. Nah, ini contoh Ibu ini merupakan bukan himpunan karena
orang-orang baik itu tidak bisa terdefinisi dengan jelas, karena tadi kan himpunan ini ialah anggota-anggota yang bisa terdefinisi dengan jelas, sedangkan kumpulan orang-orang baik ini tidak bisa kita definisikan secara jelas, karena baik itu ialah kata sifat dan bersifat universal. Contoh selanjutnya, kumpulan wanita cantik di dunia. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya, itu juga merupakan bukan himpunan. Karena cantik itu sifatnya universal, tidak bisa terdefinisi atau kita definisikan dengan jelas. Nah, sampai di sini paham kan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kalau himpunan itu terdefinisi dengan jelas, dan kalau bukan himpunan tidak bisa kita definisikan. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, ada himpunan bilangan. Himpunan bilangan dalam matematika. Nah, himpunan bilangan dalam matematika ini himpunan bilangan bulat misalnya. Itu kita misalkan B sama dengan dalam kurung awal himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu min tak hingga, 0 sampai positif tak hingga. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik itu menandakan adanya bilangan berikutnya atau tak hingga. Nah, selanjutnya ada himpunan bilangan asli. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan cacah ganjil. Kalau bilangan cacah ganjil ini sama dengan himpunan bilang ganjil. Itu kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan cacah genap. Nah, cacah genap ini sama dengan bilangan genap. Itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan juga ada himpunan bilangan prima. Di sini hanya himpunan bilangan prima saja. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan ini merupakan himpunan bilangan yang ada dalam matematika. Oke, kita lanjut mengenai penyajian himpunan. Cara yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Menyatakan himpunan dengan kata-kata ini, menyatakan himpunan dengan kata-kata ialah perhatikan kesamaan sifat yang dimiliki anggota-anggota himpunan tersebut. Misalnya, A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. B sama dengan himpunan hari dalam 1 minggu. Contoh, himpunan A ada Senin, Selasa, Sabtu. Nah, penulisan dengan kata-katanya ialah himpunan A, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Jadi, himpunan ini menampilkan dengan kata-kata. Oke, kita lanjut pada cara penyajian yang berikutnya. Ada di sini cara menyatakan himpunan dengan mendatar atau tabulasi. Menyatakan himpunan dengan cara mendatar dilakukan dengan menuliskan anggota dari himpunan tersebut. Nah, contohnya himpunan berhingga. Himpunan cacah ganjil yang kurang dari 100. Itu ada di mana kita misalkan himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 sampai 99. Jadi himpunan ini ada batasannya, ada hingganya. Tapi karena banyak, kita bisa menuliskan titik-titik sampai batasannya. Selanjutnya, di sini Bu contohkan himpunan tak berhingga. Himpunan bilangan asli. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya yang tadi, himpunan bilangan asli ini kita misalkan A himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak berhingga bilangan asli tersebut.
Jadi, pada cara penyajian himpunan ini, himpunan dengan himpunan mendaftar ini atau tabulasi ini ada himpunan berhingga dan ada himpunan tak berhingga. Kalau himpunan berhingga ini ada batasannya. Kalau himpunan tak berhingga ini tidak memiliki batasan. Oke, kita lanjut dengan cara berikutnya, yaitu menyatakan himpunan dengan notasi. Menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk X dalam kurung kurawal X di mana X bla 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 bla. Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Nyatakan himpunan C di mana A, B, C, dan D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, himpunan C ini kan anggotanya A, B, C, dan D. Jadi, kita menggunakan notasi himpunan di mana himpunan C X di mana X 4 huruf pertama dalam abjad. Jadi maksudnya di sini 4 huruf pertama dalam abjad ini ya ini A, B, C, dan D. Oke, kita langsung masuk pada materi berikutnya, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini ialah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Lambang dari himpunan semesta ini ialah S. Kita contohkan. Himpunan C ada 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin dari C ini ada bilangan ganjil, S bilangan asli, S bilangan prima. Jadi himpunan S ini merupakan anggota dari himpunan C. Jadi himpunan S ini merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Maksud dari himpunan semesta ini ialah himpunan anggotanya ada di C semua. Jadi maksudnya dari himpunan semesta ini ialah semua anggota yang ada di C juga ada pada di S. Oke, kita masuk materi selanjutnya mengenai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki atau mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong ini biasanya dinotasikan dengan kurung kurawal saja, tidak memiliki anggota di dalamnya, atau seperti lambang yang ada pada slide PPT Ibu ini. 0 itu ada garisnya. Itu merupakan lambang dari himpunan kosong. Nah, contohnya himpunan kosong ini, himpunan manusia yang berumur, terus berumur R-nya tinggal, itu terjadi kesalahan. Maksudnya itu berumur di atas 1000 tahun. Nah, maksudnya di sini himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun. Jadi karena tidak memiliki elemen atau anggota, karena manusia di atas 1000 tahun itu tidak ada. Jadi himpunannya itu dinamakan himpunan kosong dan tidak mungkin ada manusia yang bisa bertahan hidup sampai 1000 tahun. Maka anggota atau elemennya tidak ada, jadi dinyatakan dengan himpunan kosong saja. Contoh berikutnya ada himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu tidak mungkin, karena tidak mungkin bilangan ganjil itu habis dibagi 2. Jadi himpunannya merupakan himpunan kosong. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran pada materi video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa materi-materi yang Ibu sampaikan tadi dicatat di buku catatannya dan juga dipahami baik-baik. Oke, sekian dulu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.